Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala jami'i ni'amillah, wal khairu wasyarru min masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Barakina bin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa auladi wa zuriyati wa ahli baitihi. Syahidun lillahi lahumul Fatihah. Jamil malaikatil mukarrabin wal karambin wa malaikati Jibril Mikaila Israfil wa Israila wa malaikati hafadha alaihim salatu wassalam. Syahidun lillahi lahumul Fatihah. Hadiyatan ila bina sayyidina antana wa bina sayyidatina hawa'a wa man tanasala bainahuma ila yaumiddin. Hadiyatan sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa sayyidina Syekh Abi Hamid Muhammadin bin Salim wa sayyidina Syekh Al-Habib Abdullah bin Alamin Haddad wa sayyidina Syekh Ibn Qasim Jalindil Baghdadi wa sayyidina Syekh Bahaiddin Al-Aqsabandi wa sayyidina Syekh Maulana Qurtubi At-Tarimi wa jami' awliya ilahi ta'ala kan masyariqil ardi ila magharibiha bahriha bariha yaminiha ila shimaliha wa bil khas sayyidina Syekh Imam Syamsuddin Abi Abdillah bin Qayyim al-Zawji al-Jawziyah radhiyallahu ta'ala anhum. Syahidun lillahi lahumul Fatihah. Masyayikhihim wa mu'allimihim wa mu'allimihim wa ustadihim radhiyallahu ta'ala lahumul Fatihah. Ilma lana illa ma'alamta innaka antal alim. Wa fahamna Sulaimana wa kulan atainahu masakharna wa tamtanzil lana sabbihna wa ya haqqan ya rabbana samah akrimna bidal hibbi wa sumatil fahmi wa rizqna al-hikmata sayyidina wa qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi Fitarain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'atul ula utawi masalah kang awal iku wahia utawi mas'alatul ula
iku hal ta'riful al-amwatu ziyaratan ahya'i wa salamahum amla. Hal ta'rifu ana ta weruh sapa al-amwatu pira-pira wong mati, apa ngerti utawa weruh ziaratal ahya'i ing ziarahe pira-pira wong urip, wa salamahum lan ing uluk salame ahya amla utawa ora. Jadi ini mukaddimahnya memang sengaja nggak saya baca. Jadi masalah yang pertama itu adalah apakah orang yang sudah mati dikubur itu masih mengerti ataupun mengenal ketika orang yang hidup itu ziarah ke kuburnya. Kira-kira saya kenal orang. Jadi ini kadang-kadang menjadi suatu masalah di masyarakat. Pertanyaan bagi kita sendiri, apakah ketika kita itu ziarah kubur, apakah orang yang dikubur di situ mengenali kita, kenal dengan kita atau tidak, bisa mendengar uluk salam kita apa tidak? Qala dawuh sapa Ibnu Abdul Bari Ibnu Abdul Bari sabata subbita dan tetepake ngane Nabi saking jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu tamasatune jeng Nabi iku kala dawuh sapa jeng Nabi dawuh ngene mamin muslimin yamurru ngal qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya fayaslamu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Mamin muslimin ora ana saking wong Islam yang muru kang lewat sapa muslim ala qabri akhihi ing atase sandinge kuburane sedulure muslim kana kang ana sapa akhihi iku ya'rifuhu kenal sapa akhi ing muslim fid dunya ing dalam dunya. Tidak ada satu orang pun seorang muslim yang lewat di kuburan saudaranya yang ketika di dunia saling kenal Faya selamu mongko uluk salam sapa muslim alaihi ing atase akhihi. Kemudian muslim ini uluk salam, assalamualaikum ya Hirmawan, umpamane ngono. Uluk salam padanya. Illa radda kejaba balekake sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase akhihi, akhihi sing wis mati mau, ruhahu ing ruhe akhihi, hatta yarudda sehingga bales to jawab ngalai sapa akhi alaihi ing atase muslim assalamu ing salam. Andaikan jenengan lewat kuburan uluk salam kepada orang yang jenengan kenal ketika di dunia kenal. Pamane kowe sing rumahe punggur lewat kuburan sambung, assalamualaikum Pak Detikno pamane. Iku Allah akan mengembalikan ruhnya Pak Detikno kemudian menjawab, Waalaikumsalam Pak Her. Nggih. Ngoten niku. Ngerti. Makanya kalau melewati dari rumah mau ke
pondok melewati kuburan sambung, assalamualaikum ya daro kaum mukminin, nahnu inna nahnu insyaallah lahikun bikum lahikun, inna nahnu insyaallahu bikum lahikun, assalamualaikum ya daro qaumil mukmin, keselamatan atas kalian semua yang ada di kuburan sini, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Lho wong sak jerone kubur kae yang jawab kabeh, waalaikumsalam matur nuwun Pak Dibowo. Kenal siapa-siapa yang menziarahi di kuburnya, kenal semua. Lho iki jeneng Nabi sing dawuh. Lho ngono kok padha gak gelem ziarah kubur. Wis donga saka omah, iya kena. Masalah bisa saja berdoa saja dari rumah. Fahadza mongko utawi iki subbi tangane Nabi iku nasun nas ketentuan fi annahu ing dalam temen setuhune akhi iku ya'rifuhu kenal sapa akhi ing muslim bi ainihi kelawan kahanane muslim wa yaruddu lan bales ton jawab sapa akhi alaihi ngatasin muslim assalamu ing salam. Jadi kondisi orang yang di dalam kubur itu persis kenal seperti dia kenal di dunia, melihat jelas orang yang ziarah ke makamnya, jelas. Ketika kita menjawab salam, mereka juga ketika kita meluk salam mereka juga menjawab salam kita persis ketika sama-sama di dunia. Oke, jadi sing sregep ojo sampai kita nggak tahu, orang yang nggak percaya kalau kita mendoakan orang mati nggak bakal nyampe sultan lurah, sudah mati kok didoakan, itu berarti nggak gelem ngaji. Kalau mau ngaji ya ternyata kalau uluk salam kita bisa terdengar oleh mereka yang sudah wafat, apalagi doa-doa kita. Ya mokal sudah meninggal kok bisa mendengar. Itulah orang yang memang belum ngaji ataupun nggak mau ngaji karena nggak paham. Kalau ngaji kemudian mengerti, oh ternyata seperti ini. Bagaimana anak kepada bapak yang sudah meninggal, datang ke kuburnya atau lewat hormat dari rumah, assalamualaikum bapak, kok bener ulokmu salam bener, engkau dijawab oleh bapak. Teko datang dalam rumah, ana apa le? Lho ngoten niku, ning ya aja wedi, jangan takut. Jadi lah istrine jenengan sing meninggal, Bu, mulih ngono. Oh Pak pijeti. Seperti ceritanya Kiai Jamal tambak beras kan gitu. Nggih, jangan takut. Wa fi sahihaini dan iku ketutur ing dalem hadis sahih loro ae Muslim, Bukhari Muslim. Wa fi sahihaini dan iku ketutur ing dalem hadis sahih loro ae Bukhari Muslim nganhu saking jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin saking pira-pira wajah mutaaddidatin kang wewilangan atau kang akeh annahu amara bi qatli badrin utawi dawuh annahu amara bi qatli badrin annahu temen setune jeng Nabi iku amara perintah sapa jeng Nabi bi qatli badrin
kelawan ngubur wong kang mati ing dalem perang Badar. Biqatli Badrin kelawan ngubur wong mati ing dalem perang Badar. Jadi Nabi perintah para sahabat. Jadi syuhada, orang-orang muslim yang meninggal di perang Badar disuruh ngubur. Lha akeh. Ngubur piye? Akhire fa'al kaum mongko nyemplungake sapa sahabat fi qalibin ing dalem sumur. Wah, akhire wong sing mati nang perang Badar iki dicemplungke nang sumur, lubang buaya. Nggih. Jadi dalam zaman PKI ini enek jenderal-jenderal jenazah cemplung ning lubang buaya itu bukan akal-akalan mereka, dulu wis ono zaman Kanjeng Nabi. Cuman namine bukan lubang buaya. Wis ono piye? Sudah ada dulu. Jadi cemplung ke sumur. Sumajaa mongkon nuli rawuh iki teko. Sumajaa mongkon nuli rawuh sapa Kanjeng Nabi. Hatta waqafa saingga jumeneng utawa sebo sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase qatli Badrin wa nadahum lan ngundang sapa Kanjeng Nabi ing qatli Badrin bi asmaihim kelawan pira-pira namane qatli Badrin. Kanjeng Nabi rawuh nang ndi lak menguburke. Kanjeng Nabi datang. Nah, sampai di situ Kanjeng Nabi sebo kemudian memanggil namanya satu persatu. Nih. Sumaila ruhi sapa? Sumaila ruhi dipanggil ngono kabeh. Siji-siji, ya fulan ibnu fulanin, ya fulan ibnu fulanin, diceluk siji-siji. Mbah celuken ngono lho. Mbahmu ki seneng kok sebut jenenge, sebut namane. Kadang-kadang kadang-kadang tingkatan imam masjid ngono lho lek donga arwah wis semoga semua arwah-arwah lahumul Fatihah. Iki wong males buat saya. Ya lah aku sepiro akeh disebut siji-siji seneng. Makanya kalau doa arwah itu megangannya seberapapun banyaknya pasti saya sebut satu persatu. Disebut. Kanjeng Nabi dulu juga gitu. Disebut satu persatu. Ya fulanu ibnu fulanin. Wahai mamane harus seperti simbah saya. Wahai Mbah Jayadi bin Paijo mamane. Oh, ana apa le? Ngono ibaratnya. Disebut. Oleh Kanjeng Nabi disebut satu persatu. Hal wajadtum. Pertanyaan Kanjeng Nabi, hal wajadtum apa to nemu sapa sira kabeh maing barang-barang wa'adakum kang janjeni ing sira kabeh sapa rabbukum pengiran sira kabeh hakon kelawan hak. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Kanjeng Nabi hafal. Apakah kalian menemukan janji-janji Allah terhadap kalian semua dengan benar? Artine sapa wong sing mati syahid akan mendapatkan ini janjine Allah ini. Mula ketika orang perang sahabat yang mati perang Badar dikubur, Kanjeng Nabi tekon, kalian semua, apakah janji Allah terhadap kalian itu benar? Akhirnya mereka jawab, fa inni, salah satu menjawab, fa inni mongko temen setune ingsun iku wajadtu nemu sapa ingsun ma ing barang-barang wa'adani kang wis janji ing ingsun
sapa Rabbi pangeran ingsun haqqon kelawan hak. Nggih Kanjeng Nabi, kula menerima apa yang dijanjikan oleh Allah kepadaku. Loh, ini bukti hak kalau janji Allah itu benar. Ini bukti hak kalau hubungan antara orang yang masih hidup dan orang yang sudah dimakamkan itu masih bisa tersambung. Lho iki Kanjeng Nabi. Tapi ya itu syaratnya itu frekuensinya harus jelas. Walau seperti HP, walaupun HP-nya itu mahal, tapi kalau nggak ada sinyal, full, data full, tapi karena frekuensi nggak ada, sinyal nggak ada, ya tetap nggak bisa. Sama orang hidup itu masih bisa bicara dengan orang yang sudah mati di dalam kubur sana. Enggak percaya Pak Her? Percaya enggak? Enggak percaya sama Pak Fatah, pulang dari sini berhenti di makam Sambo, cari makamnya Pak Ditikno. Golek ana terus nang kono Pak Ditikno piye kabari. Iki wis poso lho Pak Di. Lah kok gak dijawab. Apa Her? Nggih. Iso. Tidak ngomong iso. Kemudian faqala mongko matur lahu maring Kanjeng Nabi sapa Umaru Sayyiduna Umar. Lho ketika Kanjeng Nabi dawuh kayak gitu Sayyiduna Umar matur. Ya Rasulullah hi Gusti Rasul. Ma ing apa suwiji-wiji takhatabu ngendikan panjenengan. Takhatabu ngendikan utawa bicara Tuhan min aqwamin saking pira-pira kaum jayifu kang wis dadi batang sapa aqwam. Awalnya Sayyidina Umar itu protes, "Jeng Nabi, lu panjenengan ki dawuh apa? Jenengan kok bicara dengan orang-orang yang sudah menjadi bangkai?" Lu Sayyidina Umar protes. Kemudian faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi walladzi demi zat ba'asani kang ngutus sapa alladzi ing ingsun bil haqqi kelawan hak. Demi Allah yang telah mengutus diriku, dawuh Kanjeng Nabi. Ma antum ora ana utawi sira kabeh iku bi asma'a lebih utawa luweh ngrungu lima maring barang aku lu kang ngucap sapa ingsun minhum saking aqwam. Kalian tidak akan mendengar apa yang aku bicarakan dengan orang-orang yang sudah mati dari sahabat perang Badar. Kalian gak akan dengar. Walakinnahum lan tetapine aqwam iku layas tamtiuna ora mampu sapa aqwam jawaban ing jawab. Cuman mereka tidak bisa menjawab sehingga kalian bisa mendengar. Artinya kalau kita ingin bicara dengan orang yang sudah meninggal itu harus dengan bahasa rohani, bukan dengan bahasa lisan. Walaupun dengan bahasa lisan mereka juga mendengar ucapan lisan kita. Seperti belum lama ini Kiai Haji Buya Kiai Haji Muhtadi Dimyati Pandeglang ya, Banten, itu sowan silaturahmi ke Pekalongan, kediaman Habib Lutfi. Ya sudah karena masih musim corona kemarin, jadi nggak sempat berjabat tangan atau peluk-pelukan, hanya memang sudah berhadapan-hadapan.
Itu ada sekitar setengah jam. Beliau berdua itu diam, hanya diem gitu sambil menunduk, sambil sesekali itu manggut-manggut kepalanya. Setelah itu sudah selesai, pamit pulang. Coba apa? Kira-kira apa yang dibicarakan? Dia ngeten iku. Ternyata beliau berdua itu dalam diamnya itu ngobrol, saling berbicara. Karena yang dibicarakan itu adalah suatu rahasia, akhirnya agar supaya orang di sekitarnya itu enggak mendengar, itu memakai bahasa rohani. Jadi orang-orang di sekitarnya enggak dengar. Padahal beliau bicara ngobrol selama setengah kurang lebih setengah jam. Oke. Tadi bisa kalau ingin bicara dengan orang yang sudah meninggal atau di makam, ngopo tidak pakai media orang lain dimasukkan ke orang lain. Jenengmu sapa? Oh, saya namanya ini. Saya datang ke sini tahun segini. Ini jenis wong goblok nih kayak ngono kuwi. Kan ada tuh di suatu makom ada satu tim. Nah, ada salah satu timnya itu dijadikan media. Dimasukkan kata sukmanya atau rohnya sohibul makom. Akhirnya cerita, gue jeneng namanya siapa, dari mana, tahun berapa. Waliullah kok dibuat seperti itu kan ya kempur itu. Itu orang bodoh ya gitu. Ya seharusnya enggak gitu. Ngopo kok lewat media orang lain? Langsung mengapa? Kalau memang bisa. Langsung saja. Enggak usah lewat macam-macam. Mulai umpamane Kang Dani ngono ya wis lewat wis. Wis apa penunggu manahe. Itu ada. Di Batam ini ada banyak seperti itu, di YouTube banyak ada. Ya Allah, mosok rohnya Prabu Siliwangi begitu mudahnya dimasukkan dengan satu orang ini kemudian diajak ngobrol. Loh, Prabu Siliwangi bukan orang sembarangan. Makanya kalau menemukan hal-hal seperti itu jangan mudah percaya, jangan mudah mengikuti. Kalau memang ingin seperti itu, melatih diri dengan mengikis kotoran-kotoran hati rohani sehingga kita bisa menembus alam gaib itu dengan bicara dengan orang yang sudah meninggal. Enggak usah macam-macam. Wong kita sendiri bisa kok. Kalau memang mampu. Nabi ngoten iku. Makanya kalau ziarah kubur itu kalau saya ya, kalau saya itu enggak perlu lama-lama. Wong ziarah kubur tujuannya itu silaturahmi, assalamualaikum, baman ya Syekh Maulana Qurtubi At-Tarim. Oh nggih, monggo ibarat assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo silahkan masuk. Sudah diterima, kemudian inna natawassalu bika inallah fi qadhi hajati. Begini saya kedatangan kami ke sini, pertama silaturahmi, kedua itu intik berwasilah. Kami bertawasilah kepada Anda, menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah, minta tolong proposal kami ini disampaikan kepada Allah karena jenengan termasuk kekasihnya. Yo lek awake dhewe nggawa proposal langsung nanggone Gusti Allah kangelan.
Dalam manaqib itu kan sudah diajarkan. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika biwaliyika ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, inna natawassalu bika ila rabbika fi qadri hajatina hadhihi, kan gitu. Itu tawassulnya kayak gitu. Syekh Abdul Qadir kedatangan kami dengan 11 manaqib ini itu untuk bertawasul, berwasilah pada jenengan terkait hajat-hajat kami, tolong disampaikan kepada Allah. Inna natawassalu bika ila rabbika kepada Tuhan. Itu namanya wasilah. Tawasul termasuk sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasalna bismillah. Berarti kita tawasul dengan bismillah. Bil hadi rasulillah, berarti wabil hadi, tulisan-tulisan yang ada huruf ba-nya itu bentuk tawasul. Wabil hadi, lan dengan jeung Nabi Muhammad yang menunjukkan, wabil hadi rasuli wa kulli mujahidin, dan kami bertawasul dengan mujahid Allah bi ahlil badri, yaitu juga dengan orang ahli badar, ahli perang badar. Itu bentuk tawasul. Ahlil badri ya Allah, itu tawasul, itu namanya yang ada baknya. Ya Rabbi bil Mustafa, itu tawasul. Ya Rabbi, duh pangeran ingsun, bil Mustafa, sebab jeung Nabi Muhammad yang jenengan pilih. Balik mugi-mugi nyampeaken panjenengan maqasidana ing pira-pira tujuan kita. Jadi itu tawasul, itu sholawat burdah itu bentuk tawasul. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Wastabatalan dadi tetep nganu saking Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annal mayyita yasma'u qur'ani alil musyi'ina ila akhirih. Annal mayyita temen sedune mayit iku yasma'u ngrungu sapa mayit qur'ani alil musyi'ina ing suarane serandale wong kang mlaku kabeh. Dawuh Kanjeng Nabi, wong mati wis mati kae, mayit kae, iku iso kita jalan nang dhuwur srek. Itu denger. Nggih. Jadi ketika kita jalan dengan suara sandal kita itu, mayit-mayit yang di mendengar dia. Makanya kalau di makam itu aja sampai tut, lek jeneng ngentut ya krungu deh. Mulai sampean ini kok arep ngentuti aku wae. Nggih. Engko lek sir ngobrol, lek wis keluar dari makam, lek sik di dalam makam aja ngobrol. Apa nahirul di makam ngapain game ya krungu. Weh, kowe nang kene kok main game. Aja kurang ajar. Maka dilarang tidur di dalam makam, takute lek kaya kangalan nguworok. Lho, krungu. Denger. Makanya kalau kemudian ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, kalau ziarah makam itu dianjurkan membaca
doa atau wirid dan zikir. Karena semua yang dibaca di situ didengar oleh mayit. Ngoten lho. Bukan kok bid'ah, wong kita baca Quran kok bid'ah ini. Krungu sing biasane ketika di dunia itu deres Al-Quran, monggo mbah tak baturi deres. Kayak Gus Rori itu kalau masih di Ploso itu kalau hafalan Al-Quran itu pasti di makamnya Gus Mi. Tapi sambil ngerokok. Jadi sawang di pas Gus Mi piye terus musyafa'i mos hafal kan ngerokok. Dulu ketika almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur ketika masih jadi presiden, beliau itu mau ke Jombang. Yang delalah biasanya lewat darat, lewat berapa? Lewat Demak, Kudus itu Pati. Nah, sampai di situ ayo awake dhewe ziarah ke makamnya Mbah Ahmad Mutamakin Kajen. Oh nggih Gus. Nuju ke Kajen. Berarti Mbah Ahmad Mutamakin Kajen. Mbah Ahmad Mutamakin itu masih keturunannya Sunan Amangkurat II. Nah, sampai tempat masuk area makom Gus Dur, nggak usah balik malih. Ayo balik mana? Nggak situ. Terus di perjalanan ajudan lho Gus, kok tadi nggak jadi ke makam Mbah Mutamakin? Mbah Mutamakin nggak ada di rumah, nggak ada di makam, beliau pergi entah kemana. Wis kapan-kapan ya kita ke sana lagi. Ngono kuwi. Gus Dur itu tahu kalau Mbah Mutamakin nggak ada di situ, akhirnya balik. Lah tujuannya orang ziarah kan ketemu toh. Ya kalau nggak ada di situ ngopo? Maka kalau ada orang-orang ziarah, Mas, di sini kosong, di makam ini kosong, nggak ada makam, nggak ada orang, nggak ada jenazahnya. Iya, beliau nggak mau menemui jenengan, ditinggal. Nggak ada itu bukan berarti nggak ada orangnya. Sama kita silaturahmi pada ke rumah seseorang, penghuninya pergi, rumahnya kok kosong. Bukan berarti nggak berpenghuni. Cuman pas ketika kita ke situ orangnya nggak ada gitu loh. Dulu ada ngakunya orang Sunda dulu ke Syekh Qurtubi, kamarnya nggak ada loh. Ini kok nggak ada Pak? Jenazahnya nggak ada. Apa nggak keliru? Nah, saya tersenyum. Iya, memang saat jenengan datang, bapak kalian ke situ datang, beliau nggak ada. Masalahnya nggak mau menerima jenengan, tujuan jenengan nggak pas, langsung pucet, keringat dingin keluar. Maten. Peti tanono. Ada orang-orang yang ziarah kok macem-macem, nggak bakalan, nggak tinggal. Seperti saya. Kalau ada orang yang mau ada tamu kok macam-macam, kalau ada tamu bilang saya keluar, padahal saya di rumah. Tujuannya hanya nggak mau menemui saja. Lo macam-macam kok. Ayah, saya hutangnya banyak. Gimana cara untuk menyaur hutang yang waduh, lagi urusan hutang saya ini sebunek, enggak. Gitu. Lo ketika mau hutang yang nggak ngomong, kesulitan nyaur ngomong. Ketika mau menikah,
nggak ngomong pada kiainya, Pak Yai saya nikah ini gitu. Lah ketika ada masalah dengan rumah tangganya ngomong, "Ya piye kabar bumi?" Enek penake nggak ngomong karo kiai ini. Enek nggak penake lagi ngomong. Lek ngoten kudune iku wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Seharusnya itu kalau ke kiainya itu cerita yang enak-enak, Pak Yai ngapunten ini saya panen jagung Pak Dirusman, ini direbus Pak Yai. Lah nang ngene kiai Pak Yai utang saya banyak loh. Kebalik. Seharusnya itu wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Boleh menceritakan kalau yang tentang nikmat-nikmat, Pak Yai ini saya naik pangkat tapi enggak apa-apa ya memang kok skudrote ngono. Idang sorofu anhu idang sorofu nalikane bubaran sopo musyiid nganhu ninggal saking mayit. Jadi terdengar ketika kita meninggalkan makam itu kita suara sandal saya itu bisa didengar. Oh itu sudah sampai sana. Lagi ada di Rawahu Al-Bukhari fi babit janais. Hadis ini ada di dalam kitab Bukhari bab janais. Dikira enggak dengar. Makanya saya kalau pulang itu ya Senin paling nggak simbah Sunan Ampel. Sementing ketemu disambut api ya wis. Mboten disangoni Mbah. Sangone selamat le wis ngono. Nek wong tuwa mbiyen kan ngono. Mbah nyuwun sangune selamat wis. Nggih to. Lah dikasih uang saku 1 juta le enggak selamat. Wis le sangune selamat. Iki arep bodoh, golek bocah cilik-cilik jaluk sangu wis nduk le sangune selamat. Nggih. Wakot saro alan teman-teman gawe syariat utawa wakot saro alan teman-teman jalan nake sapa nabi jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi maring umat jeung Nabi. Jeung Nabi membuat syariat, membuat lakon kepada umatnya. Jenengan rungokke, engko dilakoni bareng-bareng. Jeung Nabi sing buat iki jeung Nabi. Idza salimu nalikane uluk salam sapa umat ngal ahli kuburi yang atase ahli kubur ayuslimu yen to uluk salam sapa umat alaihim ing atase ahli kubur salaman kelawan uluk salame wong yukhatibunahu kang ngomongi sapa man yukhatibunahu kang ngomongi sapa umat ing man. Jadi kalau uluk salam kepada ahli kubur ya persis kaya kita uluk salam sesama kita, assalamualaikum. Kalau kepada seseorang ya assalamualaikum, enggak usah assalamualaikum. Assalamualaikum Mbah Naya Wijaya, kula dugi mriki wau sepindah nggih silaturahmi ping kalih nggih badhe jenguk jenengan pripun kabare. Le aku digebuki malaikat. Nggih. Dengan bahasa sing jelas. Lah secara umum, assalamualaikum ya daraqaumil mukminin. Inna insyaallahu bikum lahiqun. Atau uluk-uluk salam yang biasa dipakai-pakai di makam-makam khusus ngoten niku enggak apa-apa. Kalau secara umum kalau melewati assalamualaikum ya ahlal kubur ya kena. Assalamualaikum ya ahlal kubur inna insyaallahu bikum lahiqun.
Wis ngebel ding ding, assalamualaikum. Sampe ngono apa enggak? Ora. Jajang tangalan berapa kali sehari? Wis lali pisan, wis ngobot ngono. Nah aku enggak, mesti tak sing dindin assalamualaikum. Kadang ya sampai enek sing dadah, oh nggih selamat. Nggih nang pinggir kubur kuwi enek sing dadah-dadah ngono. Pernah sampai lali itu, lek enggak salah itu pas dibonceng Pak Dibowo lek enggak salah. Lupa. Ngono ya enek sing ngomong, orang kok bakhil, salam saja enggak. Oh iya, lali. Ditagih lek biasa. Lho lek jenengan ya ora krungu, pengen iso apa ora? Lek pengen iso engko ujian. Selama 7 hari setiap jam 12 malam di tengah kuburan sana sendirian. Ada auratnya nanti. Wani ora. Oke. Engko kalau nggak percaya dengan cerita saya, dulu ada saksinya yaitu Kang Rofik. Kang Rofik itu ada saksinya. Awal-awalnya sini dulu di pinggir kuburan itu dada gitu, dada. Oh iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngoten niku. Berarti sudah bersahabat. Jadi kalau ada hal-hal yang mau mengganggu, ya mereka itu membela kita, insya Allah. Ojo ganggu pondok Nahrul Hikam, wis ono ngalih. Ya ngoten nggih. Wis ngoten ae jelas nggih. Berarti jelas nang kok ndak percaya ya enggak percaya. Fayaqulu mongko ngucapo fayaqulu mongko dawuh sapa jeneng Nabi. Sik. Fayaqulu mongko ngucapo sapa wong. Ngucapo ngene, assalamualaikum daraqaumin mukminin. Assalamu utawi keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira kabeh daraqaumin mukminin ing dalem omahe kaume pira-pira wong mukmin. Artine kesejahteraan semoga atas kalian semua yang dimakamkan di sini. Itu rawahu Muslimun wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hanbal. Itu riwayatnya hadis. Kalau ada orang-orang yang mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, wis jarke wae. Wong kan mergo dhek enggak iso kok. Kalau dia bisa bicara dengan orang yang sudah meninggal, dia akan percaya. Karena nggak bisa, akhirnya nggak percaya. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa mendengar? Loh, kayak Mbah Jawas, Abdul Qadir Jawas, Abu Yazid, Mbah, lek enggak iso ki ngomong enggak iso, wis selesai urusane. Jadi bagi kita untuk memahami orang yang bisa naik astronot sampai ke bulan, sampai ke Mars, itu sulit bagi kita untuk percaya. Karena kita nggak mampu. Masa kok sampai ke bulan, ke Mars, ke Jupiter, sampai ke paling atas Pluto. Piye caranya? Terus orang yang dari sana itu kemudian cerita, saya di sana ketemu alien. Percaya enggak sampean? Kalau makhluk Allah itu ada yang namanya alien. Iya, enggak percaya. Itu kan hanya di film-film. Kalau ada yang diceritakan biasanya ada. Ada, makhluk Allah itu bukan hanya manusia. Makanya Allah inna khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku itu menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Manungsa iki bentuk sing paling apik bandingnya karo alien. Apik endi?
Berarti ono makhluk Allah sing lebih ndak sempurna daripada makhluk manusia, yaitu alien itu. Ada. Lek nggak percaya yang kono ruang angkasa sana. Ngono kuwi. Wa hadza utawi iki Assalamualaikum dara qaumil mukminin iku khitabun ucapan liman maring wong yasma'u kang ngrungu sapa man wa yaqilu lan angen-angen sapa man. Kalau kita assalamualaikum dara qaumil mukminin, ini kita tanpa kita sadari kita itu sudah yakin kalau mereka itu mendengar. Mereka mendengar dan mereka merenungkan ucapan kita itu, kemudian menjawab. Cuman kita nggak bisa mendengar secara umum, hanya orang-orang khusus yang bisa mendengar jawaban salam dari mereka. Walau la dzalika lamun ora ana mengkono-mengkono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakana mongko yakti ono apa hadal kitab iki ucapan ono iku bimangzilati khitabil makdumi ngenggon-ngenggoni khitabe utawa ucapane barang kang ora ono wal jamati lan barang mati. Kalau dalam syariatnya Kanjeng Nabi, kalau Kanjeng Nabi saja membuat syariat dengan ucapan Assalamualaikum dara qaumil mukminin, itu Kanjeng Nabi loh. Berarti ucapan ini ditujukan kepada orang yang mampu mendengar dan merenungkan. Itu sudah menjadi dalil bahwa orang mati itu masih bisa mendengar ucapan salam kita. Kalau orang yang mati itu nggak bisa mendengar, pasti Kanjeng Nabi nggak dawuh seperti itu. Karena ucapan Assalamualaikum dara qaumil itu diperuntukkan oleh Kanjeng Nabi bagi orang mati yang jelas-jelas bisa mendengar. Karena kalau mempunyai orang tua, keluarga atau saudara yang sudah meninggal, jangan banyak keluh kesah. Mereka mendengar keluh kesah kita. Ojo ngebot-ngeboti bebane wong tua kita sing wis mati. Wong nanggung bebane wis cabut, krungu bebane anak sing nang donya rebutan warisan. Jangan. Nggih. Lho sampe lek ngaji iki khatam, wedi urip iku pengen ndang mati wae. Lho nggih, tentang ruh kayak gitu. Jangan dibuat sembarangan ruh. Nggih. Jadi masalah pertama itu hal ta'rif, apakah orang yang sudah mati itu masih mengenal orang yang ziarah dan mendengar salam dari mereka? Jawabannya masih mengenali dan juga mendengar salam dari mereka. Kalau ada orang-orang yang menganggap itu semua adalah bid'ah, itu bid'ah bagi mereka, bukan bid'ah bagi kita. Bagi mereka bid'ah nggak masalah, karena mereka nggak mau melakukannya. Tapi bagi kita bukan bid'ah. Paham betul? Betul tak? Nah, bagi seperti itu, orang Kristiani mengakui Tuhan itu ada 3, termasuk Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Enggak apa-apa, Yesus Kristus itu Tuhan bagi mereka, tapi bagi kami tidak. Urusan sudah selesai di sini. Wis enggak ada masalah lagi. Mengakui Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, itu kan bagi mereka. Gitu. Bagi kita sebagai Muslim, Nabi Musa bukan anak Tuhan, tapi Nabi ini salah satu dari Nabi Allah.
Sudah selesai itu? Sudah. Sebenarnya urusan beragama itu sudah selesai. Kalau kemudian hari itu ada masalah-masalah yang seolah-olah itu berbau agama dan negara, itu sudah politik yang melanda saat itu. Sebenarnya urusan beragama sudah selesai. Kalau saat itu Rocky Gerung itu mengatakan Al-Quran itu hanya fiksi, ya enggak apa-apa. Bagi Rocky Gerung Al-Quran itu fiksi, ya enggak apa-apa. Karena Rocky Gerung bukan orang mukmin, bukan orang muslim. Bagi kita ya bukan, selesai itu urusan. Tapi karena terpengaruh oleh politik, lalu dibawa kemana-mana. Kalau saat itu Ahok itu mengatakan surat Al-Maidah gini, ya enggak masalah, karena dia bukan orang muslim. Bagi kita ya enggak, sebenarnya sudah selesai. Sekali lagi, karena kepentingan orang lain, karena kepentingan hawa nafsu, sesuatu yang seharusnya sudah selesai jadi bertambah kemana-mana. Orang itu kalau sudah disusupi oleh orang lain, kehidupan itu akan entah arahnya kemana-mana. Rumah tangga kalau masih disusupi dari salah satu dari kedua pihak, baik dari orang tuanya sendiri atau dari mertuanya, itu sudah, itu akan berat menjalankan roda bahtera rumah tangga kehidupan. Pun itu saja dulu intinya. Orang yang sudah mati atau mayit yang sudah dikuburkan dalam tanah masih bisa mendengar apa yang kita ucapkan dan masih mengenal pada kita yang menziarahinya, maka berziarahlah ya. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan barokah, manfaat, mendapat rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.